Ya, pada video episode 1 sebelumnya kami telah membuat video tentang Factory I/O, yaitu dengan judul pengenalan tentang Factory I/O atau Introduction Factory I/O. Ya, pada video kali ini kami akan membuat video tentang color sorter atau penyortir warna pada Factory I/O. Untuk memulainya, buka aplikasi Factory I/O, kemudian klik New pada Factory I/O untuk memulai project baru. Nah, tampilan setelah muncul aula simulasi pabrik seperti ini pada project kali ini, kami akan menggunakan konveyor dengan panjang 6 meter. Panjang 6 meter. Kemudian rubah posisi konveyor secara horizontal dengan cara klik kanan pada konveyor. Pada pilihan yaw ada icon plus dan minus untuk merubah posisi konveyor seperti ini. Perhatikan arah dari konveyor dengan melihat simbol tanda panah warna putih yang ada pada konveyor yang ada di sini seperti ini. Berarti jika tanda panah mengarah ke sini, berarti konveyor akan berjalan menuju ke arah sini. Kemudian pilih konveyor dengan bentuk kurva. Nah, ini. Kemudian atur konveyor agar dapat menerima barang dari konveyor 6 meter ini. Atur posisi konveyor tersebut seperti ini. Atur posisinya. Kemudian sesuaikan arah konveyor menjadi arah berlawanan jarum jam, karena jika dia searah jarum jam maka dia akan menolak barang dari konveyor 6 meter ini, karena arah jarum jam kan bergerak dari sini ke sini, berarti konveyor ke arah sini. Caranya, klik pada konveyor, klik sekali pada konveyor, klik kanan, konfigurasi counterclockwise atau berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Kemudian tambahkan konveyor dengan panjang 2 meter. Nah, fungsinya ini adalah jalur untuk warna tiap-tiap masing-masing warna. Kemudian perhatikan arah dari tanda panah konveyor agar tidak berlawanan seperti ini. Maka kalau misalnya tanda panahnya ke sini, maka dia arahnya akan ke sini. Maka rubah dulu terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian duplikat konveyor 2 meter itu yang telah dibuat sebelumnya dengan cara kita klik CTRL-C kemudian CTRL-V, tempatkan pada bagian ini, kemudian pada sini, kemudian bagaimana cara untuk menempatkan produk menuju konveyor yang ada pada project ini. Misalnya warna biru warna hijau akan ke sini menuju konveyor arah sini, warna biru akan ke sini. Caranya adalah gunakan pusher atau pendorong. Tetapi pusher tidak digunakan pada konveyor yang memiliki bentuk kurva seperti ini. Kita cari pusher, sesuaikan tingginya terlebih dahulu dengan cara menekan CTRL-V. Atur posisi pusher seperti ini. Bagian pusher yang ini menghadap ke arah sini supaya begitu yang mendeteksi benda dia akan mendorongnya ke arah sini. Kemudian atur dan letakkan pusher tepat di tengah jalur konveyor yang ini. Kemudian untuk pada project kali ini, agar pusher bekerja maka diperlukan sensor untuk mendeteksi benda pada saat dia melewati jalur ini, dan ketika tepat berada di depan pusher maka kita gunakan vision sensor yang ada pada pilihan Factory I/O ini. Kemudian atur tingginya seperti ini. Pusher yang ada di sini. Kemudian di sini
Kita juga bisa membuat jalur warna untuk masing-masing conveyor ini, mau ini warna metal atau warna hijau atau warna biru. Caranya klik kanan pada vision sensor, kemudian pilih menu configuration, kemudian beri centang pada warna yang diinginkan. Pada project kali ini saya memilih warna hijau atau green raw material untuk jalur conveyor yang ada di sini. Ya, hilangkan centangnya. Setelah saya selesai, kita jadi ketika sudah diatur seperti ini, jadi ketika benda kerja dengan warna hijau melewati vision sensor yang ada di sini, maka sensor akan bernilai high. Dan untuk menyuplai barang raw material di atas conveyor yang mulainya dari sini, maka kita letakkan emitter yang ada di sini. Letakkan seperti ini emitternya. Posisikan emitter seperti ini, kemudian klik kanan. Nah, kemudian pada pilihan base to emit atau part to emit, kita bisa memilih barang yang akan disuplai pada awal conveyor. Di sini saya akan menghilangkan palet dan square palet karena tidak diperlukan. Kalau mau juga terserah Anda, itu opsional. Di sini saya menghilangkan centang box L, box M, paleting box, dan box S. Ya, jadi saya akan memilih barang yang disuplai itu adalah blue raw material, green raw material, dan metal raw material. Setelah itu jalankan simulasi tersebut. Nah, pada awal simulasi tersebut dijalankan, tidak ada yang terjadi karena conveyor yang ada di sini tidak berjalan. Untuk pembahasan pemrograman yang ada pada ini, maka ini harus diprogram terlebih dahulu, dan untuk pembahasan pemrograman itu akan dilanjutkan oleh tim saya. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman pada Factory.io. Yang pertama itu klik menu file, kemudian pilih drivers atau untuk shortcutnya dengan menekan tombol F4. Dapat dilihat pula sensor dan aktuator yang digunakan pada proyek kali ini, dan kemudian pilih Control I/O. Setelah muncul tampilan awal Control I/O, tampilkan menu teks, seret, dan tahan mouse kiri pada conveyor belt dengan panjang conveyor 2 meter, 6 meter, dan conveyor kurva. Pada jendela Control I/O dapat dilihat mana yang merupakan conveyor 1, 2, dan 3 dengan panjang dan jenis conveyor yang digunakan pada proyek kali ini. Untuk menghidupkan conveyor tersebut, pilih menu Source, kemudian pilih Ball. Hubungkan blok ball dengan semua blok conveyor belt yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian selanjutnya itu hidupkan blok ball dan tekan play. Maka conveyor akan hidup seperti ini. Tetapi barang atau raw material tidak melewati jalur conveyor yang berbeda, tetapi hanya melewati satu jalur saja. Tetapi kita menginginkan untuk benda metal akan melewati jalur ini, hijau di sini dan biru melewati jalur ini. Kemudian buat kontrol untuk pemilah barang dengan warna hijau.
Buka kontrol I/O yang telah kita buat sebelumnya. Seret blok pusher 1 pada kontrol I/O dan vision sensor 1, kemudian hubungkan seperti ini. Jadi pada saat vision sensor mendeteksi benda berwarna hijau, maka sensor akan bernilai high dan pusher akan bekerja. Kemudian selanjutnya simulasikan program. Tunggu hingga benda berwarna hijau melewati pusher. Tetapi pusher bekerja tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan karena pusher terlalu cepat kembali ke posisi atau kondisi awal seperti pada layar laptop. Untuk mengatasi hal itu, agar pusher mendorong secara penuh hingga ke jalur konveyor, maka buka kembali kontrol I/O dan gunakan set reset atau SR pada menu function block dan pilih logical pada kontrol I/O. Kemudian terminal set dihubungkan pada blok vision sensor 1. Ketika sensor mendeteksi benda di bawahnya, maka output akan bernilai high, dan pada saat pusher berada dalam posisi mendorong secara penuh, maka pusher akan kembali. Maka gunakan input lainnya yaitu pusher 1 atau front limit. Dan hubungkan pada terminal reset. Maka ketika pusher mendorong secara penuh, maka pusher akan kembali ke posisi semula. Kemudian simulasikanlah kembali. Nah, di sini dapat kita lihat pusher mendorong hingga benda berada tepat di atas konveyor. Karena sebelumnya kita telah membuat pusher untuk benda berwarna hijau. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan sistem pendorong atau pusher untuk warna biru. Maka tambahkan pusher seperti sebelumnya dan posisikan pusher dengan tinggi dan posisi yang sama pada pusher yang telah kita buat sebelumnya dan tempatkan pada bel satuan. Tambahkan vision sensor seperti sebelumnya dan posisikan sensor dengan tinggi dan posisi yang sama dengan vision sensor sebelumnya. Kemudian program pusher dan vision sensor yang telah dibuat untuk menyortir benda berwarna biru. Klik kanan pada vision sensor, kemudian pilih konfigurasi, kemudian cetak
pilihan blue raw material. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemrograman untuk penyortiran benda atau raw material berwarna biru. Tahap pertama, buka kembali kontrol I/O. Lalu dapat dilihat terdapat pilihan sensor dan pusher yang telah dibuat sebelumnya. Tambahkan Vision Sensor 2, Pusher 2, Front Limit, Block Set Reset, dan Pusher 2. Hubungkan blok seperti sebelumnya, yaitu Vision Sensor 2 pada terminal set, Pusher 2 Front Limit pada terminal reset, dan outputnya dihubungkan pada blok Pusher 2. Maka ketika disimulasikan, terdapat sistem dengan penyortiran warna biru dan hijau pada simulasi kali ini. Namun untuk benda dengan warna metal akan melewati konveyor dengan bentuk kurva. Maka kita simulasikan kembali. Setelah berhasil, maka kita akan mendekorasi. Karena pada simulasi dapat dilihat terdapat dua sensor dan pusher, yaitu yang melayang. Di dalam kehidupan nyata, hal itu tidak mungkin terjadi. Maka kita akan menambahkan platform pilar sebagai penyangganya. Posisikan seperti ini. Dan ini. Lakukan hal yang sama pada pusher satunya. Kemudian buat penyangga untuk vision sensor pada simulasi ini. Posisikan penyangga seperti ini. Tambahkan penyangga lagi dan posisikan seperti ini.
Lalu pasang penyangga lagi seperti ini. Kemudian tambahkan wadah penampung pada simulasi kali ini pada konveyor seperti ini. Itu saja penjelasan pada video kali ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Lalu komen apa yang akan kita buat selanjutnya di Victory.io pada kolom komentar. Terima kasih.